Kali ini kita akan membuat animasi kupu-kupu. Pertama, ini boleh kita ganti nama ya, biar mudah kita ingat. Kita buat namanya sketsa dasar. Di layer sketsa dasar ini yang saya gambar adalah sketsa kasarnya saja. Oke, di sini saya merasa sayapnya terlalu kecil ya ukurannya, maka bisa kita besarkan tanpa harus menghapus dan menggambar ulang. Cukup kita gunakan tool ini, kemudian kita tarik supaya dia membesar. Selanjutnya kita geser untuk memperbaiki posisi. Setelah pas, ganti tool menjadi pensil lagi dan perjelas dulu garisnya. Baru kita blok lagi keseluruhan sayap dan badan kupu-kupu supaya bisa di resize lagi semuanya, bukan hanya sayapnya saja. Oke, kita ganti lagi toolnya menjadi pensil. Di sini boleh kita gambar detail lagi, detail mata. Ini mata kupu-kupu, antenanya. Ini tidak perlu terlalu detail sebenarnya ya, bisa nanti kita perbaiki di layer sketsa akhir. Ini kakinya, kita buat aja kakinya ini. Selanjutnya boleh kita tambah bunga. Bisa kita geser posisinya, blok, jangan sampai mengenai garis lain, karena kalau sampai mengenai garis lain, garis yang kena tersebut akan ikut bergeser. Bisa kita putar. Ini berfungsi sebagai poros ya. Kalau misalnya kita putar di sini, maka akan menjadi poros adalah ini. Kita coba. Oke. Nah, ini satu frame. Kita cek apakah onionnya sudah aktif. Onion ternyata sudah aktif ya. Ini grid, kalau mau diaktifkan dia akan memunculkan kotak-kotak persegi. Ini kita hilangkan aja. Onion sudah aktif. Sekarang yang perlu ditambah untuk di frame kedua cuma gerakan kepakan sayapnya aja ya. Berarti bisa kita langsung copy framenya dulu dengan cara seperti ini. Copy, paste, lalu kita ganti menjadi tool penghapus, lalu kita hapus sayapnya. Inilah tadi fungsi kenapa kita harus mengaktifkan onion terlebih dahulu. Jadi dia akan meninggalkan jejak seperti apa bentuk yang kita gambar di frame sebelumnya. Oke, ini sudah kelihatan frame sebelumnya seperti apa. Sekarang coba kita play dulu. Oke, saya rasa cukup. Kita cukup gambar 2 frame aja. Ingat, di atas sketsa dasar kita buat sketsa akhir dulu. Ini kalau tidak mau dinamai juga tidak apa-apa ya. Cuma kalau kita namaikan akan lebih mudah diingat. Oke, update. Ini kita buat sketsa akhir sayap aja. Sayap. Karena sayap dan badannya merupakan dua bagian yang rekannya tidak sama, supaya kita nanti mudah menggerakkan per bagiannya. Sketsa akhir sayap kita tambah di bawah sketsa akhir sayap ini sketsa akhir badan. Oke, update. Nah, sekarang dia sudah berada di bawah sketsa akhir sayap. Kita berada di sketsa akhir badan. Karena badannya tadi cenderung diam, kita copy saja, tapi jangan kita gunakan copy yang ini, karena copy yang ini mengcopy seluruh layer yang ada dalam frame ini. Jadi layer 1, 2, 3 akan dia copy semuanya. Tapi kalau kita gunakan yang sebelah sini, dia hanya mengcopy layer di mana sekarang kita sedang aktif menggambar. Contohnya ini saya hilangkan dulu biar jelas. Ini dulu, ini juga saya hilangkan. Kita sekarang hanya berada di layer sketsa akhir badan.
kita tinggal copy aja ini, copy lalu di paste. Nah, otomatis dia akan ikut. Sekarang kita kembalikan lagi dulu sketsa air sayap dan sketsa dasar. Karena ini tadi sudah tercopy sketsa air badan. Untuk sketsa air sayap, karena dia bentuknya tidak sama antara sayap di frame 1 dan di frame 2, dia tidak sama, berarti kita tidak bisa melakukan copy paste. Harus kita gambar lagi secara terpisah. Kita buat lagi layer khusus bunga, letakkan di bawah. Kita buat namanya sketsa bunga. Kita mulai dari frame 1 supaya berurutan. Kita gambar aja bunganya. Kalau sudah, ini bisa kita merge ataupun kita gabung layernya. Ups, hampir salah. Ini kita ganti sketsa bunga, karena namanya akan otomatis menyesuaikan dengan nama layer paling bawah. Makanya kita ganti lagi dulu namanya menjadi sketsa bunga, biar nanti kita tidak bingung. Ups, layer 2. Untuk layer 2 kita tinggal perlu mengcopy paste sketsa bunga. Ini kebetulan kita sudah berada di layer sketsa bunga, lalu kita lakukan copy paste dengan cara ini tadi. Kita harus ke layer 1 dulu, copy, pindah ke layer 2, paste. Otomatis dia akan ada di sini juga. Sekarang coba kita play dulu. Kita kembali lagi ke frame 1. Kita masuk ke pewarnaan. Ingat, yang namanya sketsa itu selalu tempatkan di atas layer warna. Ini sketsa air sayap, kita buat layer 6 ini namanya warna sayap. Update. Jadi setiap ada layer sketsa, maka layer warna pastikan untuk ditaruh di bawahnya.